Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 41. Lukas memasuki sebuah klub malam. Ia butuh pelampiasan saat ini. Mungkin sebotol alkohol tak masalah, asal semua masalahnya hilang dalam malam ini saja. Melangkah dengan cepat menuju bartender, Lukas tak peduli beberapa wanita yang menatapnya dengan menggoda. Bahkan ada yang sengaja mengadipkan mata ketika mata mereka tak sengaja bertemu. Lukas tahu wanita jalang itu hanya ingin kepuasan seksual. Setelah kepuasan telah dapat, maka langkah selanjutnya adalah uang. Salah jika mereka berurusan dengan Lukas. Dia anak bilioner. Semua orang pasti menginginkan dirinya. Namun tak mudah. Lukas menjadi salah satu pria yang paling susah ditaklukkan. Betapa beruntungnya Bella yang sudah menempati seluruh hati Lukas, bahkan ketika saat ini hanya Bella yang menguasai pikiran Lukas. Lukas mencoba tenang mengenai masalahnya dan mendudukkan dirinya di depan bartender. Ada 3 bartender yang sibuk memainkan botol berisi alkohol. Salah satu bartender menghampiri Lukas. "1 botol vodka," ucap Lukas memesan minumannya. Sang bartender tersenyum, mengambil gelas dan sebotol vodka sesuai dengan pesanan Lukas. Melihat pesanan datang, Lukas mengamati gelasnya. Jujur saja, ini pertama kali dirinya meminum vodka. Biasanya ia akan meminum alkohol yang rendah seperti bir. Tak perlu waktu lama, Lukas menuangkan vodka ke dalam gelas, meneguk dengan pelan, merasakan sensasi air yang membasahi tenggorokannya. Lukas meneguk habis seluruh air di dalam gelas secara perlahan. Kening Lukas mengernyit saat lidahnya merasakan rasa vodka di lidah. Lukas merasakan seorang wanita mendekatinya. Namun Lukas tak peduli. Ia terus mengamati gelasnya yang sudah kosong dengan kening berkerut. Kepalanya sudah mulai merasakan pusing. Namun Lukas seolah tak menghiraukan. Dengan santai ia kembali menuangkan vodka ke dalam gelas. "Sepertinya kau memiliki masalah yang berat," ucap wanita jalang tadi sudah duduk di sampingnya. Lukas melirik wanita jalang sekilas. Acuh, Lukas meminum vodka dengan pelan, menatap ke sekeliling yang tampak sibuk menari mengikuti alunan musik yang dibawakan oleh DJ di atas podium. Lukas mengerutkan dahinya. Bukankah ini klub tempatnya bertemu dengan Bella? Ah, sial. Maksud hati ingin melupakan masalah, kakinya malah melangkah ke tempat yang kembali mengingat awal mula semuanya. Lukas mendaci pelan mengingat semuanya. Tak dianggap, wanita jalang mengambil gelas Lukas. Tak ayal, Lukas menatap wanita jalang yang mengganggu dengan tatapan membunuh. "Jangan menggangguku," ucap Lukas dengan suara rendah. Kasar sekali. Wanita itu mencolek dagu Lukas dengan ibu jarinya. Lukas refleks menjauhi wajahnya dari wanita gila di sampingnya. Dengan kasar, Lukas mengusap dagunya menggunakan sapu tangan. Sang wanita tampak tersenyum, tak peduli tatapan yang dilayangkan untuknya. Ia dengan santai menuangkan vodka di gelas Lukas. "Minumlah, aku hanya ingin membantu menuangkan," ucap sang wanita tersenyum seksual. Lukas langsung mengambil kasar gelasnya dengan cepat. Vodka sudah membasahi kembali mulutnya. Lukas menunduk. Kepalanya benar-benar pusing. Gelas kembali diambil, vodka kembali dituang. Sang wanita tersenyum melihat Lukas yang tampak sudah kacau. Mengambil sebuah plastik yang di dalamnya terdapat sebuah obat yang sudah dihaluskan, melirik ke arah Lukas yang tampak masih menunduk. Tangan dengan cepat memasukkan obat ke dalam gelas Lukas. Sang wanita jalang tersenyum melihat obat yang sudah mulai larut. "Ini," wanita jalang menyodorkan gelas Lukas.
Lukas mengangkat wajah, menatap gelas vodka di depannya. Lukas mengambil gelas lalu mengangkatnya tinggi, mendekatkan gelas ke mulut, lalu melirik ke samping wanita jalan tampak tersenyum licik. Air di gelas berpindah membasahi wanita jalan. Lukas tampak menopang dagu tersenyum meremehkan. Wanita jalan kaget dengan perlakuan Lukas. Pakaiannya basah seluruhnya. Belum lagi seluruh orang di klub menatap ke arahnya. "Apa yang kau lakukan?" teriak wanita itu marah. Lukas terkekeh senang. Saat ini pikirannya sudah mulai kacau, namun instingnya tetap bekerja. Ketika Lukas menunduk, ia tetap melihat wanita itu memasukkan obat ke gelas. Lukas membiarkannya. Ia punya sesuatu untuk mempermalukan wanita jalang ini. "Aku melihat badanmu kotor, jadi aku berniat memandikanmu. Kenapa kau marah? Harusnya kau berterima kasih padaku." Lukas berucap santai. Wanita jalang berdiri, marah, menguasai dirinya mendengar ucapan Lukas. Tangan dengan cepat terangkat ke udara, ingin menampar mulut kurang ajar Lukas. Namun Lukas dengan sigap menangkap tangan wanita itu. "Jangan coba-coba menamparku dengan tangan kotormu." Lukas mendorong wanita itu kasar hingga mengenai pelukan seorang lelaki. Sang lelaki menatap wanita dari atas sampai bawah, membuat wanita itu salah tingkah, ditatap begitu intens oleh lelaki tampan berotot ini. Melihat tidak ditemukan luka sedikit pun, sang lelaki mengalihkan netranya ke Lukas yang sudah mulai mabuk. Wanita jalan yang masih menikmati pelukan gratis mendadak terduduk jatuh ketika sang lelaki melepaskan pelukannya tiba-tiba. "Lukas," panggil sang lelaki tak peduli terhadap wanita itu. Lukas hafal suara ini dan langsung membuka mata melihat sang lelaki yang memanggilnya. "Damien?" Tunjuk Lukas kaget melihat Damien yang tinggi menjulang di hadapannya menggunakan seragam bartender. Damien adalah orang yang menolong Kristal, sahabat Bella, waktu mabuk bersama Bella di awal cerita. "Hei, anak sekolah sepertimu dilarang minum alkohol," ucap Damien menyingkirkan gelas dan vodka Lukas. "Aku hanya minum sedikit." Lukas mendecak sebal melihat Damien yang menjauhkan minumannya. "Iya, sedikit, 1 botol," ucap Damien melipat tangan di dada melihat wajah Lukas yang sudah tampak memerah karena efek mabuk. "Kau kemana saja? Aku tidak melihatmu di sini dari tadi." Lukas tersenyum meremas baju Damien, mencoba mencari pegangan akibat menahan pusing di kepalanya saat ini. "Aku menjadi bartender di lantai 2. "Ah, begitu?" Lukas terkekeh. "Kau mabuk, Lukas?" "Tidak, kepalaku hanya sedikit pusing." Lukas menggesekkan kepalanya pada tubuh Damien yang langsung membuat semua penghuni klub salah paham. Damien tampak acuh melihat semua mata yang memandangnya, dan Lukas saat ini. Damien malah menatap teman bartendernya. "Bilang kepada bos, aku izin mengantar sepupuku pulang," ucap Damien sambil mencoba membopong Lukas untuk berdiri. "Ah, baiklah." Sang teman tersenyum dan mengangguk mengerti. "Dan maafkan kelakuan sepupuku ini, Nona." Damien menatap wanita jalang yang didorong Lukas. "Ah ya, tidak masalah," ucap sang wanita malu-malu melihat Damien. Lukas mengangkat wajahnya melihat sang wanita. Lukas menunjukkan jari tengahnya kepada sang wanita jalang sambil terkekeh. Damien langsung membawa Lukas keluar dari klub agar tak menimbulkan keributan lebih besar. Sesekali terjatuh karena Lukas sangat sulit untuk diatur. Akhirnya mereka sampai di basement mobil. Damien menatap seluruh mobil mewah yang berjejer. "Di mana mobilmu?" tanya Damien. Lukas mengangkat wajahnya melihat ke sekeliling. Matanya masih berkunang-kunang, mencoba menggeleng pelan, mengusir rasa pusing. Lalu Lukas kembali menatap ke sekeliling.
Matanya sudah mulai melihat dengan jelas dan terang. Sana, tunjuk Lukas antusias melihat mobil sport berwarna biru. Damien membawa Lukas dengan pelan menuju mobil. Sampai di depan mobil, Damien langsung merogoh kantong celana Lukas untuk mengambil kunci mobil, lalu membuka pintu mobil, lalu memasukkan Lukas ke dalam mobil, diikuti dirinya yang masuk duduk di dalam kemudi. "Kau ingat jalan ke rumahmu?" ucap Damien memasang sabuk pengaman kepada Lukas. "Aku tidak mau pulang," ucap Lukas cemberut menatap Damien. "Lalu kau mau kemana?" tanya Damien menghidupkan mesin mobil. "Bawa aku ke rumahmu saja." Oke." Damien langsung membawa kendaraan beroda 4 milik Lukas pergi membelah jalan menuju rumahnya. Pukul 1 siang, rumah Damien. Pagi telah berganti menjadi siang. Lukas baru terbangun dari tidur panjangnya setelah mabuk hebat semalam. Dan efek dari mabuk juga masih terasa ketika kepalanya masih terasa berat saat ini. Lukas memijit kepalanya untuk mengusir rasa pusing sambil mengedarkan netranya ke sekeliling ruangan yang tampak asing. Lukas mendudukkan dirinya sambil meremas kepalanya, mencoba mengingat kejadian semalam. Dia ingat, ini kediaman Damien. Ruangan ini hanya berukuran sepetak kecil, di mana dapur, tempat tidur, serta ruang di mana hanya ada satu kamar mandi. Damien keluar dari kamar mandi dengan handuk sepinggang sambil mengeringkan rambut basahnya dengan handuk kecil yang terlampir di lehernya. Damien melihat Lukas yang sudah terbangun, tangannya dengan cepat melempar handuk kering ke arah Lukas. Lukas menatap Damien dengan kening mengkerut kesal. "Cepat mandi," ucap Damien sambil berjalan menuju lemari dan memakai bajunya. Tanpa banyak bicara, Lukas langsung bangkit dan berjalan menuju kamar mandi, membersihkan diri, sedangkan Damien tampak memasak sesuatu untuk makan siang mereka. Beberapa menit kemudian, Lukas keluar dari kamar mandi. Tampilannya sama seperti Damien ketika keluar dari kamar mandi. Bukannya memakai baju, Lukas malah berjalan ke arah meja makan. Terlihat 2 piring pasta yang sangat menggiurkan, membuat Lukas tak sabar ingin langsung memakannya. "Pakai dulu bajumu, Lukas," ucap Damien meletakkan gelas berisi susu untuk Lukas dan untuknya. "Aku sudah lapar, selamat makan," ucap Lukas semangat dan langsung memakan pasta dengan lahap. Damien tampak menggelengkan kepalanya melihat perilaku Lukas yang masih kekanakan. Damien memakan pastanya dengan pelan dan tenang. Setelah makanan mereka habis, Lukas mengusap perutnya yang sedikit membesar karena kekenyangan. "Pasta buatanmu benar-benar enak. Kau memang jago sekali memasak," puji Lukas seraya memberikan jempolnya. Damien tampak senang dan meminum habis susu di gelasnya. Damien menatap Lukas dari sudut matanya. Mungkin ini waktu yang tepat untuk mempertanyakan sesuatu kepada Lukas. "Ada apa?" tanya Damien tiba-tiba. Lukas mengurutkan dahinya tak mengerti ucapan Damien. "Kau ada masalah?" Lukas tampak kaget. Damien sepertinya berbeda dari yang terlihat. Lukas kira Damien orang yang cuek dan tak peduli sekitar. Tapi nyatanya Damien dengan mudah menebak apa yang terjadi kepada Lukas. "Ya, apa kau tahu?" tanya Lukas. "Tidak, kau belum menceritakannya." Damien berucap polos membuat Lukas menatapnya gemas. "Kau sedikit menyebalkan. Kau bisa menceritakannya kepada seseorang yang kau percaya tanpa harus memendamnya dan melampiaskan dengan mabuk. Mabuk itu hanya cara pengalihan sementara dari masalah hidup," ucap Damien bijak. Lukas terdiam. Sosok Damien benar-benar sangat dewasa di matanya saat ini. Mungkin sebaiknya ia mengungkapkan semua perasaannya kepada Damien. "Baiklah, coba dengarkan aku." Lukas menceritakan semuanya kepada Damien mengenai Sin dan Bella.
Tak lupa mengenai para sahabatnya, Ken, Roy, dan Green, yang juga paling penting mengenai dedinya, serta pertunangannya dengan Kat. Damien mendengarkan semua cerita Lukas dengan serius. Bisa ia lihat tatapan mata Lukas yang tampak lelah dan putus asa. Damien kira Lukas hanyalah anak manja melihat sikapnya yang suka menggoda Bella. Namun sejujurnya Lukas adalah seseorang yang dewasa dan penyayang keluarga. Lukas benar-benar memikirkan semua orang terdekatnya. Namun beberapa dari mereka tidak menghargai sikap Lukas karena rasa sayang yang ditunjukkan Lukas berbeda dari yang lain, sehingga menimbulkan salah paham. Namun bukannya memperbaiki, Lukas malah membiarkan orang tersebut menatap Lukas dengan bersalah. Damien cukup aneh melihat sikap Lukas yang terasa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Seakan-akan Lukas pasrah akan takdirnya. Tapi jika Damien di posisi Lukas, mungkin ia akan dibingungkan juga memilih antara keinginan sang orang tua atau keinginan hati. Tapi suatu hal yang masih abu-abu di sini. Jelas sekali Lukas masih belum mengetahui perasaan Bella terhadapnya. Damien menatap Lukas dengan serius. Lukas, panggil Damien. Bagaimana jika Bella tidak mencintaimu? Apa kau tetap memaksakannya mencintaimu? Tanya Damien. Lukas terdiam dan menunduk bingung menjawab pertanyaan Damien. Damien yang melihat keterdiaman Lukas langsung membuka suara. Jika Bella menolakmu, kau jangan memaksakan perasaannya untuk menerima dirimu. Bella tentu memiliki hak untuk menolakmu jika dia tidak mencintaimu. Dan seharusnya kau bersikap lapang dada menerima semua keputusan Bella. Itu sebagai tandanya kau menghargainya. Ucap Damien memberikan nasihat kepada Lukas yang tampak menatapnya dengan pandangan sedih. Tapi Damien, aku benar-benar mencintainya dan aku ingin membangun sebuah keluarga bersamanya, ucap Lukas parau. Dengan memaksa? Tanya Damien. Lukas kembali terdiam. Jika semua dikarenakan dengan paksaan, apapun yang kau lakukan tidak sejalan, ucap Damien. Lalu apa yang harus aku lakukan jika Bella tidak mencintaiku? Tanya Lukas dengan suara bergetar. Lepaskan dia dan biarkan dia bersama dengan kebahagiaannya. Damien menatap Lukas tepat di matanya. Terkadang kita harus merelakan kebahagiaan kita untuk orang yang kita sayangi, ucap Damien tersenyum. Lukas terdiam dan menunduk memikirkan semua perkataan Damien. Bersambung.